Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pecinta radio Melawi Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita napas, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu, terutama di bulan Ramadan ini. Saudaraku, kita hidup pasti akan berakhir, dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu amal yang tidak akan pernah berakhir walaupun kita sudah berakhir. Sebab barangkali ada saudara kita yang tadi pagi masih sehat, sore ini sudah meninggal dunia. Yang hari ini masih bisa tertawa, besok sudah tidak mampu untuk berbicara. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya menyatakan, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Perhatikan kalimatnya. In qata'a amaluhu, terputus, tidak berkurang pun tidak bertambah. Artinya, ketika seseorang telah meninggal dunia dan dia sudah berada di alam kubur, terputus amal yang sebelumnya bisa dia lakukan, illa min salasin, kecuali tiga hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Jariah ini maknanya mengalir seperti sungai, mengalir terus. Dan sedekatin jariyatin ini, jumhur ulama sepakat bahwa sedekah jariah ini bentuk nyata dari wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu pokoknya ditahan, manfaatnya terus mengalir, manfaatnya diambil. Itu wakaf. Dan kalau orang sudah berwakaf, sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, selama harta benda wakafnya masih terus memberikan manfaat untuk umat, maka akan mengalir kepada yang berwakaf tadi. Karenanya, kalau orang sudah berwakaf terus meninggal dunia, tidak perlu khawatir akan mendapat kiriman amal
hingga barangkali di alam kubur ketika sudah sunyi sepi sendiri, tidak ada yang menemani, cahaya terang datang, heran bertanya kepada malaikat, ini apa? Malaikat bisa menjawab, ini wakafmu yang terus mengalir. Jadi wakaf itu pokoknya ditahan, manfaatnya dialirkan, pahalanya terus tidak berhenti. Saudaraku pecinta radio Melawi Raya dimanapun Anda berada, kita ini bekerja siang malam, sudah dapat upah gajian, ditabung, nabungnya bertahun-tahun, membangun rumah besar, mobilnya besar. Lalu untuk siapa? Kalau ditanya pasti untuk anak. Dan ketika kita meninggal dunia, anak membagi warisan. Rumah yang besar dijual, mobil yang besar dibagi, harta bisa habis. Sedangkan kita yang sudah meninggal dikubur sendiri, sunyi. Apa yang tersisa? Kalau tidak ada wakaf, maka semua tinggal kenangan. Saudaraku dimanapun Anda berada, harta itu bukan milik kita. Harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita simpan akan jadi warisan, yang kita makan akan jadi kotoran, yang kita pakai akan lapuk. Cuma kalau kita wakafkan, itulah yang menjadi amal abadi untuk kita selamanya nanti. Di dalam sejarah kita pernah mengenal salah satu seorang sahabat mulia bernama Umar bin Khattab. Beliau mendapatkan tanah kebun korma subur di Khaybar. Atas hal ini Sayyidina Umar bin Khattab lalu datang kepada baginda Rasul dan bertanya, "Ya Rasul, ini harta terbaik, apa yang harus aku lakukan untuknya?" Baginda Rasul menjawab, "Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya." Dan Umar pun melaksanakannya. Inilah wakaf produktif pertama kali dalam sejarah Islam. Artinya bukan tanah sisa, bukan harta bekas. Harta terbaik, harta yang paling dicintai. Sebab di dalam Al-Quran itu, surah Ali Imran ayat 92, Allah menjelaskan, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Kamu tidak akan memperoleh satu kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Yang paling dicinta yang mau kita berikan kepada orang. Baju, jangan baju bekas saja, yang bagus. Ini kadang tidak sih memang bekas. Seorang istri diberikan baju oleh suaminya, "Dek, ini baju baru beli di pasar." Dicoba, dikenakan oleh istrinya, ternyata gatal.
Ndak mau bang, bajunya gatal, ku kasihkan ke tetangga saja. Itu memang baju masih baru, bukan bekas, tapi gatal dipakai seorang ibu tadi, seorang istri. Loh, kenapa diberikan kepada tetangga? Bukankah tetangga kulitnya sama? Bukankah akan gatal juga ketika memakainya? Artinya, berikan harta yang terbaik kepada orang kalau mau sedekah. Tak ubahnya dengan wakaf, berwakaflah yang terbaik, yang dicintai, seperti diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai sekarang kebun kormanya masih ada. Saudaraku, dimanapun Anda berada, peradaban Islam ini besar karena wakaf. Lihat sejarah di Turki pada masa Utsmani, rumah sakit berdiri dari wakaf, universitas berdiri dari wakaf, dapur umum pun berdiri dari wakaf. Umat tidak menunggu bantuan, umat membangun sendiri. Dan hari ini di Indonesia potensi wakaf triliunan rupiah, tapi seringkali tidak produktif. Tanah luas tapi dibiarkan kosong, aset dibiarkan tidur, padahal jika dikelola bisa membiayai pesantren, bisa menghidupi fakir miskin, bisa membuka lapangan pekerjaan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, bayangkan malam ini malam terakhir kita. Tiba-tiba malaikat maut datang, diambil nyawa kita. Itu rumah punya kita, tidak ikut. Mobil, motor tidak ikut. Tabungan pun tidak ikut. Yang ikut hanya amal. Karenanya ini lagi batuk saya ini. Sudah beberapa hari. Memang harus sabar. Orang puasa diuji sabar. Dan kita tetap diuji semuanya. Dan hari ini saya diuji dengan batuknya. Jadi kita ini jangan tunggu kaya kalau mau sedekah, mau wakaf. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit. Padahal harta punya. Sebab apa? Kematian tidak menunggu kesiapan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal kepadamu, tidak dapat dimajukan maupun dimundurkan barang sesaat pun. Tidak ada. Saya belum siap untuk mati, tidak bisa. Kalau sudah malaikat maut datang, tidak bisa nolak kita. Karenanya sebelum itu terjadi, kita keluarkan harta terbaik kita yang kita punya untuk diwakafkan, untuk disedekahkan. Dan itulah yang akan menolong kita. Saudaraku, dimanapun Anda berada, itu yang pertama, sedekah jariah. Terus mengalir. Dan kita hidup ini pun tetap akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat. Dalam salah satu hadisnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ati kisolin."
nanti di hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ia dimintakan pertanggungan jawab atas 4 persoalan. Apa 4 persoalan ini? Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan pertanggungan jawab di mana umur itu dihabiskan. Kita diberi umur 30 tahun, 40 tahun, bahkan barangkali sampai 80 tahun. Dari mulai akil balik sampai ajal merenggut nyawa, umur akan dimintakan pertanggungan jawab di mana umur itu dihabiskan. Kita ini kan sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Satu ketika Nabi Yakub alaihi salam akan datang ajal, bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, ini ajalku sudah mau datang. Kenapa tidak kau beritahu aku terlebih dahulu?" Kata malaikat maut, "Sudah kok ku beritahu." "Kapan? Bagaimana caranya kamu beritahuku?" Kata malaikat maut, "Perubahan-perubahan yang terjadi pada fisikmu itu adalah pemberitahuan. Uban yang mulai bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua adalah pemberitahuan agar kita mawas diri." Karenanya baginda Rasul mengingatkan kepada kita, khairukum man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya, banyak amal ibadahnya. Kan hidup ini cuma sebentar, cuma tahu-tahu saja, Pak. Barusan habis zuhur tahu-tahu sudah asar, barusan habis asar tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, sekarang sudah punya anak, cuma tahu-tahu saja. Sebentar waktu itu. Karenanya dengan waktu yang sebentar kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, baik untuk diri sendiri dan orang di sekitar kita. Saudaraku dimanapun Anda berada, itu yang pertama yang akan diminta pertanggungan jawab. Yang kedua yang akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah nanti, wa an jasadihi fima ablahu. Jasad yang ada pada dirinya, tubuh, raga akan dimintakan pertanggungan jawab di mana dihabiskan jasad ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk berbicara, bahkan kaki untuk melangkah, semua akan dimintakan pertanggungan jawab. Bahkan tak lepas hati kita pun akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza sholat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu.
Oleh karena itu, ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Bila ia baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Bila ia rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Ala wahya qalbun, itu adalah hati. Itu pun akan diminta pertanggungan jawab. Lalu yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu yang diberikan kepadanya pun akan dimintakan pertanggungan jawab di mana ilmu itu diamalkan. Untuk mencerdaskan umat atau malah sebaliknya, agar hamba Allah benar-benar jadi hamba, atau seseorang dijadikan hamba bagi dirinya, maka ilmu akan tetap dimintakan pertanggungan jawab. Dan yang keempat, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Mengenai harta pun akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Perhatikan yang keempat ini. Ketika berbicara umur, pertanyaan akhirat cuma satu, di mana umurmu dihabiskan. Berbicara mengenai jasad, pertanyaan akhirat cuma satu, di mana jasadmu dihabiskan. Mengenai ilmu, pertanyaan akhirat pun cuma satu, di mana ilmumu kau amalkan. Tapi ketika berbicara mengenai harta, pertanyaan akhirat ada dua. Dari mana harta kau dapatkan dan kemana harta engkau belanjakan. Sebab bisa jadi ada orang bekerja mendapatkan harta dari cara yang baik, tapi dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak baik. Atau sebaliknya, mendapatkan harta dari cara yang tidak baik, dibelanjakan kepada hal-hal yang baik. Kedua-duanya ini tidak diperbolehkan di dalam agama. Yang sangat dianjurkan mendapatkan harta dengan cara yang baik pun dibelanjakan kepada hal-hal yang baik. Saudaraku dimanapun Anda berada. Lalu yang akan tidak berakhir walaupun nanti kita sudah berakhir, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini akan nolong kita. Yang bisa Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah. Dan nanti itu yang akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Terus yang ketiga, yang tidak akan berakhir walaupun nanti kita sudah berakhir, awaladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Karenanya didik putra putri kita menjadi anak yang soleh, karena itu adalah aset yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, mendoakan kita terus menerus, bukan orang lain. Kalau kita sudah mati, tetap anaklah yang akan mendoakan. Berkumpul orang 1 hari sampai 7 hari, itu pun diundang. Selepas itu tidak datang lagi. Dan 1 hari sampai 7 hari pun yang ramai malam ketiga dengan malam ketujuh. Kenapa? Ada makanan beratnya di situ. Ramai orang datang tahlilan. Selebihnya sepi. Karenanya anaklah yang menjadi aset terbaik untuk kita. Oleh karena itu kita didik agama secara baik, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Saudaraku pecinta Radio Melawi Raya dimanapun Anda berada, inilah 3 hal yang tidak akan berakhir walaupun kita nanti sudah berakhir. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita, mengabulkan doa-doa kita, bisa lulus dan lolos dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.